Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu madhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Arjono selaku Kepala SMP Muhammadiyah 1 Klaten yang saya hormati, Bapak Ustadz Haji Ismadi SPD MM yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Muhammadiyah 1 Klaten yang saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali hidayah, utamanya hidayah iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi yang insya Allah kelak bisa memberi syafaat, dan semoga kita salah satu umatnya yang mendapat syafaatnya. Hadirin yang berbahagia, untuk memperlancar acara kegiatan Korma kajian online Ramadan SMP Muhammadiyah 1 Klaten pada sore hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan tata tertib peserta kajian online. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat, inti kegiatan pada sore hari ini. Acara yang kelima, lain-lain, dan acara yang keenam, penutup. Hadirin yang berbahagia, langsung saja kita mulai acara yang pertama, pembukaan. Marilah kegiatan kajian online Ramadan pada sore hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita lanjutkan acara yang kedua, pembacaan tata tertib peserta kajian online. Menghimbau kepada peserta untuk meng-on-kan kamera. Demi kelancaran kekhidmatan acara, berikut ini tata tertib peserta kajian online. Yang pertama, peserta melalui Zoom boleh mengaktifkan atau menonaktifkan kamera. Jika ingin mengaktifkan kamera, posisi peserta dalam keadaan duduk dan mendengarkan kajian dengan baik. 2. Peserta melalui YouTube tidak diperbolehkan untuk menjadikan kolom komentar sebagai media chattingan. Demikian tadi tata tertib peserta kajian online. Kita lanjutkan acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Harjono SPD,
Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Al Ustadz Haji Ismadi SPD MM, yang kami hormati Bapak Ibu Komite SMP Muhammadiyah 1 Klaten, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Muhammadiyah 1 Klaten, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Siswa kelas 7, 8, dan 9 SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Tak lupa anak-anakku peserta didik kelas 7, 8, dan 9 SMP Muhammadiyah 1 Klaten yang senantiasa kami cintai dan kami banggakan. Pertama dan utama, marilah kita selalu mengajak untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, serta nikmat-nikmat yang banyak yang sampai saat ini kita rasakan, yang masih dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu muka sekalipun dalam keadaan di virtual Zoom meeting. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Al Ustadz utamanya yang berkenan untuk hadir untuk isi acara Korma kajian online Ramadan SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Kemudian kami ucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia yang telah berkenan untuk hadir dan menyelenggarakan kegiatan kajian online dari mulai awal hingga persiapan dan akhir nantinya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para bapak dan ibu wali siswa dan para siswa sekalian yang pada kesempatan ini hadir untuk memenuhi apa yang menjadi undangan kami dalam kajian online Ramadan kali ini. Ini adalah kajian yang pertama dan juga semoga dapat mengilhami kita untuk langkah selanjutnya. Perlu juga kami sampaikan bahwa tujuan dan maksud daripada kegiatan kajian online Ramadan ini yang pertama adalah untuk selalu memupuk rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada momen Ramadan kali ini. Yang kedua adalah untuk memupuk tali persaudaraan kita, keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Yang ketiga adalah dalam suasana pandemi Covid ini kita selalu berusaha untuk selalu mengefektifkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa virtual untuk pengembangan sekolah pada kesempatan kali ini dan insya Allah pada tahun-tahun yang akan datang. Saya kira tidak bijaksana kami menyampaikan panjang lebar pada kesempatan sambutan ini. Kami akhiri, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Kita lanjutkan acara yang keempat, inti kajian online Ramadan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ismadi SPD MM. Kepada Bapak Ustadz Haji Ismadi SPD MM dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Klaten beserta jajarannya, Bapak Ibu pengurus komite SMP Muhammadiyah 1 Klaten, hadirin sekalian yang berkenan mengikuti kurma kajian online Ramadan di SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini Allah melimpahkan rahmatnya buat kita semua, sebuah rezeki yang luar biasa untuk kita, bahwa kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan Ramadan 1443 Hijriah ini. Kita berharap Ramadan kali ini mampu memanfaatkan momentum syahrul du'a, syahrul ibadah, syahrul ilmi, syahrul khair, syahrul mudha'af, syahrul istijabah, dan predikat-predikat bulan Ramadan yang lain yang merupakan titik pangkal para hamba Allah untuk menghambakan diri kepadanya dalam rangka menggapai keridhoannya. Lewat kesempatan yang berbahagia ini, mimbar kurma, saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan syahrul ilmi. Ramadan berbeda dengan bulan yang lain. Kalau warga Muhammadiyah itu terbiasa menggali ilmu pengetahuan agar kita mampu menghindari taklid yang tak berujung. Karena kita butuh ilmu pengetahuan. Maka Rasulullah dalam sabdanya itu, man arada dunya fa'alai fil ilmi. Jika kalian ingin menggapai dunia, carilah ilmu pengetahuan, kuasai ilmu pengetahuan. Man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Jika kalian hambaku pengen bahagia di akhirat, kuasailah ilmu agamamu. Man aradahuma fa'alai bi ilmi. Dan ketika kalian hamba-hambaku pengen bahagia dunia, bahagia akhirat, fa'alai bi ilmi. Kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Ekonomi kita tegak karena kita memiliki ilmu dalam menggapai kebahagiaan dunia. Ibadah kita tegak karena kita punya ilmunya dalam mengkaji ilmu agama. Paling tidak, kalau Ramadan juga dijuluki Syahrul Quran, kita banyak membaca Al-Quran dengan maknanya. Bukan sekedar kita tadarusan, ingin cepat khatam, tapi bukan itu. Namun kita membaca Al-Quran, membaca bermakna, tahu isi yang kita baca, kemudian kita amalkan. Disitulah galian ilmu pengetahuan kita dapat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Mujadalah ayat 11.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Kita oleh Allah diperintah langsung. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk kalian dalam majelis ilmi, diumumkan kalian untuk mendatangi majelis ilmi, diumumkan pada kalian untuk ikut kajian kurma melalui Zoom misalnya, maka ringankanlah hati Anda, dan Allah memang akan meringankan hatimu ketika Anda meringankan langkah untuk mengikuti kajian ilmu pengetahuan, biar Anda tidak tersesat. Karena ibadah tanpa ilmu, kita taklid tanpa tahu arahnya, kita akan menyesal. Demikian juga kalau kita cuma mengandalkan ilmu pengetahuan tanpa ada nilai-nilai ubudiyah atau ibadah, seakan-akan hidup tanpa manfaat, karena dengan urusan akhirat itu kuncinya memang ibadah atau beramal. Kemudian ketika di situ oleh Allah kita diperintah langsung, wa idza qilang suzu fangsuzu. Di situ taatilah aturan yang ada. Suruh berdiri ketika ada majelis taklim, suruh duduk silahkan duduk. Ketika di taklim ada makanan diminta makan, silahkan dirahapi, ada minuman silahkan diminum. Nah, endingnya apa? Bapak Ibu, saudara-saudara saya sekalian, warga Muhammadiyah, utamanya bil khusus SMP Muhammadiyah 1 Klaten, Bapak Ibu guru maupun siswa maupun komite, endingnya apa kita mencari ilmu? Yarfa'illah, Allah mengangkat. Siapa yang diangkat? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Hamba yang bertauhid, mengimani sepenuh hati akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, nabi akhirul zaman. Kamu tinggal. Dan kita akan diangkat derajat kita. Siapa? Orang yang berilmu dengan berlandaskan iman. Jadi satu modalnya iman, yang kedua suka mengkaji ilmu Allah. Itu yang akan terangkat derajatnya.
Kemudian, dan Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Bahwa kita mencari ilmu pengetahuan. Mungkin rutin karo warga Muhammadiyah lewat kajian tarjih. Kalau Klaten ya pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten. Mungkin di sekolah juga mengadakan atau kajian-kajian online yang lain. Dan memang Muhammadiyah itu gudangnya ilmu pengetahuan. Coba kita hitung lembaga yang didirikan oleh Lembaga Perserikatan Muhammadiyah dari TK sampai perguruan tinggi. Bahkan berita yang baru saja kita dengar, ada Universitas Muhammadiyah di Tangerang, UMT, yang saya baca barusan, membangun kampus lantai 19. Bahkan bukan hanya untuk warga Muhammadiyah, agar kemanfaatnya lebih dari itu dipersilahkan. Barangkali nanti bisa digunakan oleh MUI untuk meneropong atau menghitung, menghisab ru'yatul hilal atau wujudul hilal melalui kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang. Diperuntukkan untuk negara. Jadi dengan ilmu pengetahuan, sumbangsih kita warga Muhammadiyah untuk negara itu enggak tanggung-tanggung. Belum lagi kita juga ikut andil bagi negara ini, rumah sakit kita melalui PKU Muhammadiyahnya. Luar biasa pelayanan kita. Kembali pada ilmu pengetahuan. Ketika kita warga Muhammadiyah rajin menuntut ilmu, kemudian mengamalkan, nah ini yang tidak boleh lupa. Ilmu itu diamalkan. Karena apa? Ilmu adalah imamul amal. Ilmu itu pemimpinnya amal. Maka setelah kita memiliki ilmu, harus diamalkan. Kalau Rasul memberikan wejangan buat kita, ilmumu itu diamalkan. Karena al-ilmu bila amalin kasyajaroti bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan sebuah pohon yang daunnya itu rimbun tetapi tidak berbuah. Rugi kan? Kalau kita punya tanaman cuman ngerembuyung istilahnya, lebat daunnya tapi nggak ada buahnya, kita rugi. Rugi yang nanam, rugi yang menanti, tidak ada nilai jualnya. Maka kita membiasakan diri bahwa warga Muhammadiyah itu rajin menuntut ilmu dan menindaklanjuti dengan amaliyah. Apalagi hubungannya dengan Ramadan tahun ini. Jadikan titik balik untuk kita. Jangan sampai tidak beramal. Tentunya secara mencari ilmu. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita bisa, mari segera kita amalkan. Bahwa di bulan Ramadan ini kita mengamalkan ilmu pengetahuan, pahalanya berlipat ganda. Dan hasil kajian yang kita dapatkan ketika kita diberikan sebuah pencerahan oleh para ustadz dan ustadzah, diberikan ilmu pengetahuan terkait dengan puasa misalnya, bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa itu hakikatnya adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dan menahan diri dari segala sesuatu yang menghilangkan pahalanya puasa. Untuk itu,
saya sampaikan lewat mimbar kurma ini beberapa hal yang menghilangkan pahala puasa. Karena kita harus mengamalkan ilmu kita. Sekali lagi, kita amalkan ketika kita membaca hadis dalam hal puasa. Ada 5 perkara hal yang membatalkan puasa. Membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya batal. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya enggak kita dapat. Kalau menurut Rasul ini adalah khamsatun asya'u tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa. Apa itu? Al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadru bisyahwat. Kita membaca hadis itu sebagai modal untuk hati-hati dalam berpuasa, agar tidak seperti kebanyakan orang yang berpuasa, tidak dapat apa-apa, enggak dapat pahala puasa, ilal ju' wal ngatosu, kecuali ia dapat lapar dan dahaga. Naudzubillahi min dzalik. Kembali 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini kita amalkan sebaik mungkin. Al-ghibah, suka menggunjing. Yang digunjing biasanya yang jelek apa yang baik? Biasanya yang jelek. Janganlah kita jadi orang yang suka menggunjing kejelekan orang lain. Mending kita mencari introspeksi diri tentang kekurangan kita. Satu hari berapa dosa yang kita lakukan? Kemudian banyak-banyak istighfar agar dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lain berbuat salah dan kita tahu, bukan kita gunjing, tapi kita ingatkan. Kita berdakwah, kita mengingatkan agar dia meninggalkan perbuatan dosanya. Bukan dikembangbiakkan. Yang kedua, al-kidbu, bohong, berdusta, berkata yang tidak benar. Hati-hati. Seorang pedagang yang menjajakan dagangannya, monggo-monggo dipun pundhut niki sae. Kalau itu yang dipajang yang baik-baik kemudian kita beli, sampai di rumah kita tengok kok barangnya tidak seperti yang dijajakan, karena yang dibungkus untuk kita bawa pulang itu tidak kita lihat. Nah, itu al-kidbu namanya. Atau kita bilang pada teman kita, iki ngomong apa enake ra tak tambahi, ra tak kurangi. Saya bicara apa adanya. Tapi kita tidak bicara apa adanya. Bahkan kita, kalau orang Jawa mengatakan omah karo emper gede emperi, itu enggak boleh juga. Al-kidbu, tidak boleh berkata bohong. Puasa bohong, hilang pahalanya. Puasa ghibah, hilang pahalanya.
Dan yang ketiga, wan namimah, berbuat fitnah. Tidak boleh juga membicarakan kejelekan orang lain saja nggak boleh, apalagi berbuat sesuatu yang tidak nyata, mengada-ada. Orang tidak melakukan sesuatu yang jahat, kita katakan kejahatan itu, kemudian kata-kata kita itu didengar oleh orang, kemudian orang itu percaya pada perkataan kita, dan orang tersebut yang kita bicarakan terbunuh karakternya. Ini bukan hanya hilang pahalanya, tapi dosa kita berlipat ganda. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, yaminul ghamus. Yaminul ghamus itu bil makna sumpah palsu. Agar orang percaya kepada kita. Kalau tadi di depan bohong, al-kidbu. Kalau ini sampai orang itu biar yakin dengan kita. Kita sampai bilang, menyebut nama Allah. Demi Allah ya, tenan gue. Bener-bener saya melakukan itu. Nah, nggak usahlah. Kita kendalikan diri kita. Tidak usah membuat orang lain biar percaya kita dengan menyebut nama Allah, sedangkan itu hanya tipu-tipu atau kaleng-kaleng saja perkataan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan yang nomor 5, yang menghilangkan pahala puasa adalah an-nadru bisyahwat. Puasa-puasa ngumbar syahwat, tidak bisa mengendalikan. Kita mesti hati-hati, apalagi di zaman modern ini. Kemanapun kita pergi disertai dengan alat yang tidak bisa kita tinggal, handphone. Di mana di dalamnya begitu isi kuota bisa kita buka apapun yang ada di dalamnya. Dan para pemuda-pemudi kita tentunya harus kita ingatkan bahwa di Ramadan janganlah sampai mengumbar syahwat. Sedangkan kita saja oleh Allah dikatakan waktu puasa atau kata gampangan rebuk di siang hari yang sudah halal punya istrinya dan sah, itu saja tidak boleh. Kita dilarang rofas. Apalagi kita belum apa-apa. Atau bahkan kita lewat mata. Tidak ada yang tahu. Kita buka situs tertentu. Kemudian pikiran kita melayang kemana-mana. Untuk para pemuda dan pemudi. Itu menghilangkan pahala puasa. Sementara puasa ya puasa. Menahan ya menahan. Menahan diri dari yang membatalkan puasa dan menahan diri dari segala sesuatu yang menghilangkan pahala puasa. Jadi simpulan yang saya sampaikan di sore hari ini, waktunya terbatas. Jam 17:40 saya harus selesai. Saya sampaikan kesimpulannya. Yang pertama, bahwa dalam berislam, dalam beribadah, kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Karena ilmu adalah panglimanya amal. Ilmu itu pimpinannya amal. Al-ilmu imamul amal. Maka tidak ada cara lain untuk bisa menguasai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita harus menggali ilmu pengetahuan tentang keduniaan dan ilmu pengetahuan tentang keakhiratan, yaitu ilmu agama. Yang kedua, puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa
dan menahan segala satu perbuatan yang menghilangkan pahala puasa yang tadi ada 5 perkara. Al-kidbu, bohong, wal ghibatu, menggunjing, wan namimatu, berbuat fitnah, kemudian yaminul ghamus, sampai sumpah palsu untuk meyakinkan kepada orang lain biar percaya, an-nadru bis syahwat, dan mengumbar syahwat. Semoga kita semua, khususnya yang sore hari ini berkenan atau menyempatkan diri ikut kajian online atau kurma di SMP Muhammadiyah 1 Klaten, mampu mengejawantahkan puasa di tahun ini sehingga kita sesuai dengan tujuan, yaitu la'allakum tattaqun, kita menggapai derajat mutakin, ada perubahan kehidupan menuju yang lebih baik, menempa diri untuk mencapai kesalehan pribadi. Semoga Allah meridai setiap derap langkah kita menuju kebaikan dalam bingkai keridhaannya. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian kurma yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ismadi SPD MM. Semoga kita bisa mengambil intinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin bahagia dunia akhirat, kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang kelima, lain-lain. Acara lain-lain ini akan kami isi dengan pengumuman. Untuk kegiatan Korma, kajian online yang kedua akan dilaksanakan besok hari Kamis tanggal 14 April 2022 dengan jam yang sama, jam 17. Insya Allah besok akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Lohir Subagio SPDI. Anak-anak, coba kameranya dihidupkan semuanya. Biar bisa dilihat, dihidupkan semuanya. Ayo kameranya dihidupkan semuanya. Ya. Ya. Ayo, kameranya di-on-kan semuanya, anak-anak. Itu masih ada yang tertutup itu. Ya, ya. Sebelum ditutup, mari kita saling sapa dengan ya, dengan saya coba. Dadah. Ya, assalamualaikum. Ya. Oke, hadirin yang saya hormati, acara demi acara, alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Kita lanjutkan acara yang ke-6, penutup. Namun sebelum ditutup, saya yang membawakan acara pada sore hari ini, mohon maaf apabila banyak salah kata. Selamat berbuka puasa, mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.